Selamat malam pemirsa setia Global News TV Online. Sekilas info yang hadir di hadapan Anda yang akan menyajikan berita-berita terhangat dan terpercaya. Bersama saya Nuhaila. Muhammad Dedi, Esos Camat Warung Gunung ikut serta dalam musyawarah desa di acara penetapan penerimaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2020. Musyawarah tersebut sebagai bentuk upaya penanggulangan COVID-19 di Desa Jayabaya, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Musyawarah tersebut selain dihadiri Camat, Babinmas, Babinsa, BPD, hadir pula diantaranya Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat sedesa Jayabaya. Demikian sekilas info Global News TV Online malam ini. Saya Nuhaila beserta kru melaporkan. Ini di Desa Jayabaya sedang mengadakan musyawarah penetapan bantuan langsung tunai BRT dan desa tahun 2020 dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Desa Jayabaya, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Kita biar lebih jelas lagi akan berbincang dengan Pak Camat Warung Gunung langsung dengan Pak, siapa namanya Pak? Muhammad Dedi, ya Pak. Pak Camat, anggaran ya untuk bisa mencukupi semua warga masyarakat yang terdampak COVID. Walaupun di sini diutamakan untuk kepala keluarga tidak dalam satu rumah tangga, tapi karena masih ada keluarga yang belum sepenuhnya kebagian dari alokasi anggaran baik itu yang dari daerah pusat, provinsi, kabupaten, dan juga dari DPD. Pertama, solusinya itu tolong diverifikasi ya data penerima bantuan yang kemarin sudah yang mendapat bantuan dari pusat, provinsi, kabupaten. Seandainya ada yang ganda ya, misalkan penerima PKH atau penerima PPNT ataupun yang tidak tepat sasaran, seandainya ada ASN ya, ataupun TNI Polri ataupun pengguna, itu tolong perbaiki ya, data itu, kemudian diusulkan untuk pemberhentiannya, penyetopannya, kemudian dialihkan kepada warga yang layak untuk menerima melalui proses usulan dari desa. Satu. Yang kedua, masih ada sumber bantuan walaupun itu kapasitasnya mungkin tidak sama ya, dengan BRT yang besarnya 600 yang dari pusat dan dari kabupaten tetap dari provinsi 500 ya, yaitu adanya bantuan keuangan provinsi yang dialokasikan untuk paket bantuan sembako ya, yang berpaketnya itu sebesar kurang lebih 200.000 ya. Mungkin itu alternatif berikutnya bagi mereka yang sama sekali belum menerima. Kemudian juga untuk alternatif lain, yaitu bagi mereka yang sampai dengan sumber anggaran yang tadi belum juga terpenuhi, itu upaya desa yaitu mendata kembali warga yang belum dan layak untuk mendapatkan, untuk diajukan ke pemerintah kabupaten, dalam hal ini melalui Dinas Sosial Kabupaten Lebak, yang dengan satu harapan juga Dinas Sosial Kabupaten Lebak nanti juga akan menindaklanjuti apakah itu melalui bantuan pusat ataupun bantuan-bantuan yang lainnya. Itu upaya-upaya di dalam memperjuangkan warga yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten maupun dari petugas, yaitu yang disebut dengan Babin Kamtibmas, yang tujuannya adalah untuk menerima setiap atau laporan masyarakat yang berhubungan dengan situasi kondisi keamanan di mana dia di suatu desa. Oleh sebab itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002, bahwasanya tugas kepolisian itu sudah jelas melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum.
Kita selaku aparat kepolisian khususnya Desa Warunggunung terjun langsung dan merespon setiap laporan sekecil apapun yang dilaporkan oleh masyarakat. Harapan kita ke depan semua desa yang ada di Kecamatan Warunggunung ini sesuai dengan harapan masyarakat juga, bahwasanya keamanan dan ketertiban dilakukan demi menjaga masyarakat dari gangguan-gangguan adanya persetujuan, adanya gangguan-gangguan seperti perkelahian antara pemuda dan lain-lain, dan juga kita menangkal adanya penggunaan narkotika, kenakalan remaja. Nah, ini berhubung dengan tugas pokok kita selaku aparat kepolisian Polsek Warunggunung. Oke, Pak. Tunai yang bersumber dari dana desa. Barangkali saya tidak akan panjang lebar karena tadi cukup jelas dijelaskan oleh Pak Camat ya, kaitan dengan hasil rapat kami tadi dengan Kepala Dinas PMD, para kepala desa se-Kecamatan Warunggunung untuk mendorong percepatan penyaluran BLT, karena sampai dengan hari ini Kecamatan Warunggunung progresnya masih nol ya. Memang ini agak sedikit mengherankan gitu Pak ya, kalah dengan kecamatan lain, sementara kecamatan kota boleh dikatakan kota Warunggunung, kemudian Cibadak juga masih sangat minim, sehingga Dinas PMD turun langsung ya. Dinas PMD turun itu bukan tidak ada alasan Pak, karena bupatinya sudah ditelepon oleh menteri. Bahkan beberapa minggu yang lalu Direktur Jenderal Kementerian Desa itu datang ke Kabupaten Lebak ya. Dia ingin mencari tahu apa penyebabnya di Kabupaten Lebak sehingga penyaluran BLT-DD ini yang sangat dinanti oleh masyarakat ini terlambat. Ternyata di Kabupaten Lebak ini punya mekanisme khusus Pak ya. Ini belajar dari kabupaten lain Pak yang mengandung keributan, mengundang keributan. Contoh di Kabupaten Serang itu banyak kantor desa yang hancur Pak, karena pembagian BLT-nya itu tidak tepat sasaran. Sehingga di Kabupaten Lebak ini Bupati mengeluarkan instruksi bahwa data BLT ini yang memverifikasi, yang memvalidasi hanya satu pintu, yaitu Dinas Sosial ya, tidak ada. Sekalipun desa hari ini penetapan penerima BLT ini bukan final Pak. Barangkali bapak-bapak yang hadir di sini bisa saja nanti tidak dapat ya, setelah dibawa ke Dinas Sosial ya, karena masyarakat biasanya ketika sudah dapat bantuan lain cicing-cicing baik ya gitu, sugan lolos ya kan, 2 kali lumayan menang kan gitu. Karena data penerima yang lainnya itu ada di Dinas Sosial kan gitu. Sehingga ketika desa hari ini mengajukan 87 ya, seperti yang dikatakan Pak Camat tadi, bisa saja hanya 70 Pak. Nah, bagaimana ini desa untuk tetap supaya 87 orang ya, ketika verifikasi datang dari Dinas Sosial itu silahkan cari lagi Pak, cari lagi yang betul-betul belum dapat orangnya siapa, tambahkan lagi, ajukan lagi. Nah, sampai kuota 87 itu tercukupi ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi ya, keputusan Dinsos 70 ya 70 gitu ya. Tapi masih bisa membuka kesempatan Dinas Sosial desa itu untuk menambahkan orang-orang itu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau bapak-bapak yang hadir di sini itu tidak dapat itu, atau namanya dicoret oleh Dinas Sosial
Ya, pencoretan nama seseorang oleh dinas sosial tentunya ada alasan, Pak. Ya, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Camat panjang lebar. Ya, apakah itu orang itu sudah mendapatkan bantuan dari dana lain? Apakah orang itu sudah pindah? Ya, bisa saja dia pindah ke desa sebelah, Pak. Ya, tapi datanya masih ada di desa ini. Nah, itu bisa dipindahkan ke sana. Bisa saja yang tadinya dia memang tidak mampu masuk kategori miskin, ketika didata baru ini dia sudah mampu, karena di desa lain juga ada ya PNS masih dapat. Mungkin waktu didata dia memang cukup layak menerima. Ya, ketika data baru dia sudah menjadi PNS. Ya, sehingga sekali lagi bahwa keputusan akhir itu ada di dinas sosial. Jadi mekanismenya, Pak, tadi ya setelah desa melakukan pendataan dibawa ke Musdes Terima kasih ini. Pak Kapolsek yang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali, juga dengan Pak Camat ya. Mudah-mudahan ke depan khususnya Desa Jagapaya Kecamatan Gunung Gunung bisa lebih bersinergi lagi untuk menggiatkan programnya masing-masing. Kaitan dengan COVID tadi sudah jelas dipaparkan, dapat dimengerti sekali oleh Pak Camat. Mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan bantuan tersebut. Mungkin pemirsa wawancara dengan Pak Kapolsek dan Pak Camat cukup. Terima kasih. Saya Edi Yosef, Global News TV Streaming. Kita ketemu yang akan datang. Terima kasih. Itu calon penetapan penerima bantuan langsung ke PLT dana desa tahun 2020, yang mana kita sudah waktunya, dan bahkan kita ketinggalan kata Pak Camat tadi untuk Kecamatan Warunggunung untuk segera menyalurkan bantuan dana sosial. Mungkin kita bekerja telah maksimal, tapi di mata masyarakat kita belum menerima kerja maksimal kita ini, khususnya yaitu RT RW dan perangkat desa. Selalu mungkin banyak yang kata-kata tidak manusiawi ke kita, tapi tetap kita semangat dan bekerja, yaitu kepada RT yang telah mendata atau menyerahkan kartu keluarga maupun data-data yang lain. Kita tetaplah yang namanya pimpinan atau pengurus, kita jangan sampai berbalik fakta atau mengeluarkan kata-kata yang kotor juga ya. Saya mohon kepada RT dan perangkat desa, mohon bantuannya, yaitu, dan alhamdulillah kita ini mungkin ada jalan yang belum sempat terdata, kita itu mungkin untuk menggunakan dana desa atau tambahan yang lainnya ya. Mudah-mudahan, dan ini pun Pak, ini ada usulan lagi, mungkin kemarin ya kurang lebih 300, mungkin itu ya double ya, karena mungkin ada sedikit instruksi ya untuk mengusulkan. Tetap ya kita mudah-mudahan kita berdoa untuk semuanya tercover, jangan sampai masyarakat kita ini mengeluarkan kata-kata yang tidak manusiawi ya. Dan di sini mungkin musyawarah ini mudah-mudahan bisa dengan berjalan lancar, dan sebagai calon penerima dana bantuan ini kemarin sudah diusulkan, dan hasil daripada verifikasi dari dana bantuan tersebut yaitu sekitar 87 orang. Kemungkinan di sini tidak tersebar ya dari keseluruhan.
Rapat terkait apa Pak? Rapat terkait bansos ADD. Bansos ADD ya. Bansos ADD itu akan direalisasikan atau gimana? Akan direalisasikan ke warga masyarakat. Kapan kira-kira Pak? Ya perencanaan ya insya Allah akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Di mana itu Pak realisasinya? Realisasi di desa. Di desa setempat ya? Betul betul. Bagaimana cara proses realisasinya Pak? Apakah seperti bantuan yang lain? Ya mirip seperti itu. Oh ada ya. sesudah bansos yang lain. Itu terkait bantuan ADD itu apa yang tidak tercover atau bagaimana Pak? Misalkan ada yang tercover dari bantuan yang lain. Ya sebetulnya yang belum dapat aja Oh, yang ya. dibagikan anggaran dari ADD itu. Oh, yang belum terdata ya? Iya, Itu wajib menang ya Pak ya? wajib. Wajib menang ya. Kalau PNS Pak? Kalau PNS itu semacam saya nggak dapat. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Misalkan kalau udah pensiun, Iya kalau udah pensiun juga tapi sebetulnya masih nggak dapat gaji, nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu aturan dari mana? Tapi di Jagabaya ada Pak. Ya kalau mengenai masalah itu saya kan ya hanya menyimak dan monitor. Oh iya. Ya saya juga bukannya nggak tahu nama-namanya. Cuman ya fungsi saya adalah di desa itu hanya monitor gitu. Ada yang berlebih tanggung jawab lagi ke prosedur acuan bansos tersebut.